Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 5 penyesalan mayat di alam kubur. Jangan sampai kamu mengalaminya. Ketika telah meninggal, seseorang pendosa pasti akan mengalami penyesalan yang sangat mendalam. Mendapati siksa Allah yang pedih membuat mereka begitu sangat merasa bersalah dan ingin hidup kembali di dunia untuk menebus semua dosa-dosa. Lalu apa saja penyesalan yang banyak dialami oleh para pendosa di alam kubur? Mari simak informasinya yang diolah dari channel Maketa Islam. Yang pertama, menyesal karena kikir. Mereka yang hidup di dunia dengan gemilang harta tentu memiliki kewajiban untuk sedekah dan menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang fakir miskin. Namun banyak dari mereka justru tidak pernah menyisihkan hartanya dan kikir. Maka ketika mereka telah menjadi mayat, akan ada penyesalan mendalam. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan jangan sekali-sekali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan langit dan bumi. Allah maha teliti apa yang kamu lakukan. Yang kedua, menyesal tidak mau mendengar dakwah. Mendengarkan dakwah merupakan sebuah hal untuk semakin memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat hidup di dunia, masih ada saja orang yang enggan mendengarkan dakwah. Mereka justru lebih sibuk untuk urusan duniawi. Umat inilah yang akan menyesal ketika berada di alam kubur nanti. Dijelaskan Ustadz Abdul Somad, andai kamu mau mendengar, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, dan ada satu neraka khusus, namanya neraka sa'ir. Itu hanya ditempati oleh orang spesialis tidak mau mendengarkan pengajian. Yang ketiga, menyesal meninggalkan sholat. Ketika hidup, namun seorang umat meninggalkan sholat, maka mereka akan sangat menyesal. Sholat 5 waktu menjadi salah satu sholat wajib yang harus dilakukan umat. Namun ketika seorang umat tergoda dengan setan dan meninggalkan sholat, maka ia akan menyesal ketika berada di alam kubur. Hal ini terjadi karena mereka akan menjadi penghuni neraka sakar. Penghuni neraka sempat memberikan jawaban ketika ditanya. Dalam Al-Quran, surat Mudaththir ayat 42 hingga 43. Apa yang memasukkanmu ke dalam sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka kelak akan kesesatan kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Quran Surat Maryam ayat 59. Yang keempat, menyesal karena memutus tali silaturahmi. Mereka yang memutus tali silaturahmi membuat mereka sangat merugi dan membuatnya akan menyesal di alam kubur dan akan mendapatkan siksaan di akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih percepatkan siksaannya kepada pelakunya di dunia, serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi. Yang kelima, menyesal tidak berdakwah. Seseorang yang telah meninggal akan sangat menyesali ketika dirinya tidak pernah berdakwah semasa hidup. Terlebih lagi ketika seseorang itu
memiliki ilmu dan pengetahuan lebih, maka penyesalan yang akan dialami seseorang ketika meninggal akan begitu dalam karena tidak berdakwah. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikan dariku walau hanya satu ayat, berkisahlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa. Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah mendapatkan kursi dari api neraka." Itulah 5 penyesalan mayat di alam kubur. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.